Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang para peserta seminar karya ilmiah di ruang Zoom saat ini. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti seminar karya ilmiah dengan tema kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industri dan kesehatan, yang akan dipandu oleh saya, Anita Syante, dan pemateri kita, Saudara Deborah Yohana Kase. Untuk itu, tanpa membuang waktu, langsung saja saya memberikan kesempatan kepada pemateri kita, Saudara Deborah Yohana Kase, untuk menyampaikan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah moderator berikan kepada saya. Jadi pada seminar kali ini, sesuai yang tadi sudah disampaikan moderator bahwa tema pada seminar karya ilmiah ini yaitu kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industri dan kesehatan. Latar belakang dalam pemanfaatan rumput laut dalam bidang industri dan kesehatan ini yaitu karena keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, pemanfaatan rumput laut di Indonesia ini, terutama untuk keperluan industri dan kesehatan, masih belum optimal. Sehingga review ini bermaksud agar memberikan informasi mengenai kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industri dan aspek kesehatan. Sehingga diharapkan dapat menambah kasanah keanekaragaman makanan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan dan memantapkan pemanfaatannya di bidang industri di Indonesia. Optimalisasi upaya pengendalian potensi sumber daya rumput laut ini perlu dikembangkan dalam rangka mendukung upaya pemecahan persoalan bangsa, khususnya menghadapi krisis ekonomi global dan meningkatkannya. Lanjut. Jadi pembahasan materi kita pada seminar kali ini yaitu pertama kita akan membahas tentang rumput laut sendiri itu seperti apa, di mana biologi dan ekologi dari rumput laut, kemudian ada potensi rumput laut dalam bidang industri dan potensi rumput laut dalam bidang kesehatan. Lanjut. Oke. Jadi yang pertama kita masuk dalam pengertian dari rumput laut sendiri. Nah, rumput laut atau biasa yang disebut dengan gulma laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Yang dimaksud dengan gulma laut ini yaitu anggota dari kelompok vegetasi yang dikenal sebagai alga atau ganggang. Rumput laut ini hidup di laut dan tergolong dalam divisi Talopita. Klasifikasi rumput laut berdasarkan kandungan pigmen yang dapat dimanfaatkan terdiri dari 4 kelas, yaitu yang pertama rumput laut hijau atau biasa disebut dengan chlorophyta, kemudian ada rumput laut merah atau rhodophyta, ada rumput laut coklat atau phaeophyta, dan juga ada rumput laut pirang atau chrysophyta. Lanjut. Oke, di sini kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri dari keempat kelas dari rumput laut ini. Yang pertama yaitu rumput laut hijau atau chlorophyta. Di sini pigmen dari rumput laut hijau ini yaitu dia memiliki klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Di mana dalam karotenoid ini ada siponaksatin, siponein, lutein, filoksatin, dan zeaksatin. Zat penyusun dinding sel dalam rumput laut hijau ini yaitu selulosa. Habitat dari rumput laut ini yaitu hidup di air asin dan air tawar. Kemudian yang kedua yaitu rumput laut merah atau rhodophyta. Pigmen pada rumput laut merah ini yaitu terdiri dari klorofil A, D, dan phycobiliprotein. Zat penyusun dinding sel dari rumput laut merah ini yaitu CaCO3, di mana CaCO3 ini merupakan kalsium karbonat. Dan ada juga selulosa dan produk fotosintetik berupa karaginan, agar, fluseran, dan porfiran. Rumput laut merah ini hidup di laut dan sedikit di air tawar.
Yang ketiga yaitu jenis rumput laut coklat. Pigmen yang menyusun ini rumput laut coklat ini yaitu klorofil A, klorofil C yaitu C1 dan C2, dan karotenoid. Dalam karotenoid ini ada fukosatin, filoksatin, dan zeaksatin. Zat penyusun dinding sel pada rumput laut coklat ini yaitu asam alginat, dan rumput laut ini hidup di laut. Yang berikut yaitu ada jenis rumput laut pirang atau chrysophyta. Pigmen yang menyusun rumput laut chrysophyta ini yaitu karoten dan xanthofil. Zat penyusun dinding selnya itu silikon. Habitat dari rumput laut ini yaitu di laut dan air tawar. Lanjut. Oke, yang berikut yaitu kita akan membahas tentang biologi dan ekologi dari rumput laut ini. Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut ini sangat tergantung dari faktor-faktor asenografi, di mana faktor-faktor asenografi ini termasuk dalam faktor fisika, kimia dan pergerakan atau dinamika laut, serta jenis substrat dasarnya. Yang kedua yaitu seluruh bagian tumbuhan disebut talus, sehingga rumput laut tergolong tumbuhan tingkat rendah. Yang berikut yaitu bentuk talus bermacam-macam. Ada yang bulat seperti tabung, pipi, gepeng, dan bulat seperti kantong, berambut, dan lain sebagainya. Talus ada yang tersusun hanya oleh satu sel atau uniseluler, dan banyak sel atau multiseluler. Percabangan talus ada yang dikotomus atau dua-dua terus-menerus, ada pinnate atau dua-dua berlawanan, sepanjang talus utama, dan ada pectinate atau berderet searah pada satu sisi talus utama, dan ada juga yang sederhana yaitu tidak bercabang. Sifat substrat talus ini juga beraneka ragam. Ada yang lunak seperti gelatin atau gelatinus, ada yang keras diliputi atau mengandung zat kapur. Talus ini lunak bagaikan tulang rawan dan berserabut. Dan sebagiannya ada dengan berbagai keanekaragaman warna. Perkembangbiakan pada talus ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara generatif, dan yang kedua secara vegetatif. Lanjut. Oke. Yang berikut yaitu kita masuk dalam potensi rumput laut dalam bidang industri. Rumput laut dalam bidang industri dimanfaatkan menjadi beberapa macam produk. Yang pertama yaitu ada agar-agar. Agar-agar merupakan produk utama yang dihasilkan dari rumput laut, terutama dari kelas Rhodophyceae, seperti Gracilaria, Sargassum, dan Gelidium. Agar-agar memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengemulsi atau emulsifier, penstabil atau stabilizer, dan pembentuk gel, pensubstansi, pelapis, dan inhibitor. Pemanfaatan agar dalam bidang industri antara lain yaitu pada industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, keramik, cat, tekstil, kertas, dan fotografi. Para forum SIDA bisa melihat contoh produk-produk ya dari agar-agar ini pada gambar di bawah ini. Di sini ada agar strip, ada agar stick shape, dan berbagai macam manisan serta minuman agar-agar. Lanjut. Yang kedua produk yaitu piccoloid. Piccoloid merupakan golongan polisakarida yang dihasilkan melalui ekstraksi rumput laut. Piccoloid ini mampu membentuk gel sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengental atau emulsier dan stabilisator atau penstabil makanan. Yang ketiga ada produk karaginan. Karaginan ini merupakan senyawa hidrokoloid yang diekstraksi dari rumput laut, jenis Caravignophyt, serta Eusema sp, Chondrus sp, Hypnea sp, dan Gigertina sp. Karaginan digunakan juga dalam industri kosmetika sebagai stabilizer, suspensi, dan pelarut. Produk kosmetik yang sering menggunakan
yang sering digunakan oleh kerajinan ini yaitu ada salep, krim, lotion, pasta gigi, tonik rambut, dan stabilizer sabun, minyak pelindung, serta minyak pelindung sinar matahari dan lainnya. Kerajinan ini juga digunakan dalam industri kulit, kertas, tekstil, dan sebagainya. Jadi teman-teman dapat melihat contoh dari kerajinan ini seperti gambar di bawah ini. Lanjut. Yang berikut yaitu pemanfaatan rumput laut dalam bidang kesehatan. Kandungan nutrisi dalam rumput laut ini merupakan dasar pemanfaatan rumput laut di bidang kesehatan. Di sini ada beberapa nutrisi rumput laut yang digunakan dalam pemanfaatan bidang kesehatan. Yang pertama yaitu polisakarida dan serat. Polisakarida tersebut antara lain yaitu alginat dari rumput laut coklat, ada karaginan dan agar dari rumput laut merah, dan beberapa polisakarida minor lainnya yang ditemukan pada rumput laut hijau. Kandungan polisakarida yang terdapat di dalam rumput laut ini berperan dalam menurunkan kadar lipid di dalam darah dan tingkat kolesterol, serta memperlancar sistem pencernaan makanan. Komponen polisakarida dan serat juga mengatur asupan gula di dalam tubuh sehingga mampu mengendalikan tubuh dari penyakit diabetes. Lanjut. Yang kedua yaitu ada kandungan mineral. Dua mineral utama yang terkandung pada sebagian rumput laut adalah iodin dan kalsium. Kandungan mineral seperti yang telah disebutkan di atas memberikan efek yang sangat baik bagi kesehatan. Iodin misalnya, secara tradisional telah digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Iodin mampu mengendalikan hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan gondok. Yang kedua yaitu ada kalsium. Di sini konsumsi rumput laut sangat berguna bagi ibu yang sedang hamil, para remaja dan orang lanjut usia yang kemungkinan dapat terkena resiko kekurangan defisiensi kalsium. Nutrisi yang ketiga yaitu ada protein. Beberapa rumput laut merah seperti palmaria, palmate, dan porphyra tenera, kandungan proteinnya mampu mencapai 35-47% dari berat kering. Nutrisi yang berikut yaitu ada lipid dan asam lemak. Asam lemak omega 3 dan 6 berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, penyakit tulang, dan diabetes. Ekstra lipid beberapa rumput laut memiliki aktivitas antioksidan dan efek samping sinergisme terhadap tokoferol atau senyawa antioksidan yang sudah banyak digunakan. Lanjut. Yang nutrisi yang berikut yaitu vitamin. Rumput laut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber vitamin B, yaitu vitamin B12, yang secara khusus bermanfaat untuk pengobatan atau penundaan efek penuaan. Kemudian ada chronic fatigue, sindrom, dan anemia. Rumput laut juga menyediakan sumber vitamin C yang sangat bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus terhadap zat besi, pengendalian pembentukan jaringan dan matriks tulang, dan juga berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas dan regenerasi vitamin E. Vitamin E ini berperan sebagai antioksidan yang juga tergantung dalam rumput laut. Vitamin E mampu menghambat oksida low density lipoprotein atau kolesterol buruk yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Nutrisi yang berikut yaitu ada polifenol. Polifenol dalam rumput laut memiliki aktivitas antioksidan sehingga mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif maupun penyakit karena tekanan oksidatif. Di antaranya yaitu ada kanker, penuaan, dan penyempitan pembuluh darah. Aktivitas antioksidan
polifenol ini dari ekstrak rumput laut tersebut telah banyak dibuktikan melalui uji in vitro, sehingga tentunya kemampuan antioksidannya sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, polifenol juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif bahan antibiotik. Salah satunya terbukti bahwa rumput laut mampu melawan bakteri Helicobacter pylori dan yang menyebabkan penyakit kulit. Nah. Jadi kesimpulan yang dapat kita tahu dari seminar kali ini yaitu seperti yang telah diketahui bersama bahwa rumput laut merupakan sumber daya yang berpotensi untuk dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kesehatan dan industri. Tentunya setelah mengetahui manfaat rumput laut dalam aspek industri, yaitu dalam pembuatan agar-agar, pikoloid, dan karoginan, dan nutrisinya dalam dunia kesehatan, kita sebagai masyarakat akan semakin terbuka pikirannya untuk mengembangkan potensi rumput laut ini. Akan sangat disayangkan bila Indonesia yang memiliki kekayaan laut yang melimpah dan bermanfaat bagi kesehatan, namun masyarakat hidupnya tidak sehat dan miskin karena tidak mengetahui super manfaat dari sumber kekayaan ini. Mungkin itu sedikit materi yang saya bawakan dalam seminar kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri yang sudah membawakan materi seminar karya ilmiah yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk itu, para peserta yang ingin bertanya, mohon untuk menyebutkan namanya dan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami para peserta. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya, apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dalam pembudidayaan rumput laut ini untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara peserta yang sudah bertanya. Mungkin kesempatan berikutnya diberikan kepada peserta selanjutnya. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febronia Valeri Zahanut dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu dalam pemaparan materi yang Anda tampilkan pada slide yang ke-6, dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan rumput laut sangat tergantung pada faktor-faktor oseanografi. Yang menjadi pertanyaan saya, coba Anda jelaskan yang termasuk dalam faktor-faktor oseanografi ini seperti apa-apa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada dua penanya yang sudah bertanya. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk peserta forum yang sudah bertanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari penanya pertama, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan dalam pembudidayaan rumput laut ini untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, tentu dalam melakukan sesuatu kegiatan pasti terdapat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang kita lakukan ini, termasuk dalam pembudidayaan rumput laut sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak dampak yang ditimbulkan, namun terdapat 3 dampak negatif yang paling utama bagi lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu pengambilan rumput laut secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan terhadap struktur komunitas bentos. Komunitas bentos ini merupakan golongan organisme yang hidup di dalam
di dalam atau di permukaan sedimen dasar perairan. Karena itu dipindahkannya organisme makrobentik atau bentus ini dari hasil pemotongan rumput laut. Dampak yang kedua yaitu menyebabkan abrasi dan gangguan substrat di mana permukaan permukaan sebuah organisme seperti tumbuhan, fungus dan hewan hidup. Substrat dapat meliputi material biotik dan abiotik serta hewan yang disebabkan oleh terjadinya kontak antara tanaman dengan dasar laut yang menyebabkan ketidakseimbangan. Dampak yang ketiga yaitu menyebabkannya ketidakseimbangan komposisi spesies yang disebabkan oleh introduksi satuan fungsi ekologis yang baru dalam bentuk kehadiran habitat dan rumput laut buatan manusia. Nah, jadi untuk terhindar dari dampak-dampak yang ditimbulkan seperti ini, sebaiknya kita bisa melakukan penyeimbangan pada waktu pengambilan rumput laut untuk dimanfaatkan. Misalkannya seperti pada dampak yang pertama itu, mungkin bisa dilakukan dengan menciptakan habitat baru bagi komunitas bentos dengan tidak mengintervensi atau mencampuri habitat bentik yang sudah ada. Selain itu juga, kita bisa mencegah dampak-dampak seperti ini dengan pembibitan kembali bagi jenis-jenis tanaman rumput laut agar tetap bisa diproduksi menjadi berbagai jenis kebutuhan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah penanya bisa menerimanya? Baik, jawaban yang diberikan sangat-sangat pas. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan pertama sudah terjawab. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri lagi untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kedua yang sudah diberikan kepada saya mengenai seperti apa faktor-faktor dari oceanografi tersebut. Di sini faktor-faktor oceanografi meliputi faktor seperti yang tadi sudah saya jelaskan, meliputi faktor kimia, fisika, dan lain sebagainya. Di sini yang termasuk dalam faktor-faktor ini yaitu yang pertama ada arus air, di mana arus ini sangat mempengaruhi kesuburan yang rumput laut karena melalui pergerakan air, nutrien yang sangat dibutuhkan dapat tersuplai dan terdistribusi dan dapat meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut. Kemudian ada suhu air sangat berpengaruh terhadap beberapa fungsi fisiologis rumput laut seperti fotosintesa, respirasi, metabolisme, dan pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga yaitu adalah salinitas. Salinitas didefinisikan sebagai jumlah zat yang larut dalam 1 kg air laut. Kisaran salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut terganggu. Yang keempat yaitu adalah kekeruhan. Kekeruhan adalah sifat optik air yang diukur berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terlarut dalam dan tersubstansi di dalam air. Tingkat kejernihan air yang tinggi sangat dibutuhkan pada budidaya rumput laut sehingga cahaya dapat memaksimalkan masuk ke dalam air. Yang berikut yaitu ada derajat keasaman atau pH. Salah satu parameter kimia perairan yang dijadikan petunjuk baik buruknya suatu perairan dan menjadi indikator keseimbangan unsur kimia seperti hara dan mineral adalah pH. Sehingga pH dijadikan sebagai indikator produktivitas perairan. Yang berikut yaitu ada fosfat. Fosfat dalam suatu perairan dapat ditemukan dalam bentuk senyawa terlarut, tersuspensi, dan terikat di dalam sel organisme. Fosfat merupakan unsur yang esensial bagi alga akuatik serta sangat memengaruhi tingkat produktivitas perairan. Yang terakhir yaitu oksigen terlarut. Faktor oksigen terlarut ini merupakan gas yang terlarut di dalam air yang dapat dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat organik oleh mikroorganisme. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk penanya yang kedua. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasan dari pemateri. Saya bisa memahaminya. Terima kasih. Oke, dengan terjawabnya kedua pertanyaan tersebut, maka berakhir pula seminar karya ilmiah pada sore hari ini.
tentang kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industri dan kesehatan. Terima kasih kepada pemateri untuk materi yang sangat bermanfaat dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam seminar hari ini. Sampai berjumpa dalam seminar selanjutnya. Saya selaku moderator Diana Anita Syante pamit undur diri. Terima kasih.